Oke. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Banyak orang yang nanya-nanya yang sempat tahu saya kalau saya mau bikin lagu, tapi memang bukan saya yang nyanyiin, bahkan sama teman-teman dekat yang oke saya mau bikin lagu gitu. Tapi kenapa belum rilis sampai sekarang? Sebenarnya penyebabnya bukan karena corona. Ada sedikit penyebabnya gara-gara corona gitu. Kenapa saya sampai bikin video ini? Sebenarnya saya nggak mau ngungkap itu siapa, dan memang di video ini saya nggak mau sebut dia siapa, dan memang nggak penting. Karena kalau saya sampai sebut dia siapa, nanti mau orang nyari dia siapa, akhirnya viral. Puncaknya semalam saya ditelepon sama orang, sama teman saya. Kebetulan dia manajer sekalian anaknya penyanyi yang pernah dia modali untuk bikin video klip. Telepon saya, dia dimaki-maki. Dia WhatsApp tuh orang dimaki-maki, terus ngungkit masalah budget yang pas dia itu budget masalah untuk bikin video klip anaknya itu. Padahal tuh orang saya tahu ceritanya, dia cuma minta budget kecilan aja, budget 3 juta gitu. Tapi dia selalu bilang, ya udah mah nggak apa-apa, saya ikhlas bikin budget 10 juta. Akhirnya syuting di Putri Duyung waktu itu. Ancol. Sebenarnya itu internal mereka ya. Cuman kenapa sampai aku bikin ini nge-review ini, tapi karena dia ngelarang untuk berhubungan sama saya. Urusannya apa cuy? Urusannya apa? Saya juga bingung kenapa sampai dia ngelarang itu orang berhubungan sama saya gitu. Saya langsung keinget sama investor saya, orang Bekasi, yang mau memodalin bikin video klip lagu saya ini sama dia gitu. Kebetulan dia juga ngomong hal yang sama ke investor saya ini. Padahal investor saya ini yang harusnya bikin video klip ini di tanggal 5 bulan Februari kemarin. Waktu itu investor saya ini bilang, Jeff, kok si ini bilangnya aku nggak usah perlu ngobongin kamu lagi. Emang kenapa kalian? Akhirnya ya udah. Padahal investor saya udah kenal dari 15 tahun yang lalu. Mungkin dia masih anak-anak karena sekarang umurnya masih 23 tahun. Jadi dia masih anak-anak 15 tahun yang lalu. Ya. Habis itu alasannya kenapa saya batalin kontraknya sama dia. Memang waktu itu saya belum ada tanda tangan kontrak secara tertulis ya, karena memang saya nganggap dia teman. Jadi nanti setelah udah selesai video klip, udah mau lulus, baru aku mau bikin kayak surat kontrak kerja lah, kerjasama atau apalah segala macamnya itu urusan saya. Tapi rekaman semua udah selesai, masternya saya udah pegang semuanya. Tapi hanya gara-gara saya kan paling nggak bisa ditantang ya, dia nantang saya, akhirnya aku batalin. Sekejap saya batalin. Sebelumnya ini orang udah banyak banget kesalahan yang sangat fatal banget, yang fatalnya yang saya pendam sama lagi, yang dia nggak pantas untuk seorang entertain, tapi dia memaksakan dia pengen jadi entertain. Sebelumnya saya udah pernah bawa dia casting kemana-mana, cuman nggak masuk. Tapi karena saya pikir sebenarnya ini orang suaranya nggak bagus sama sekali, nggak ada sama sekali, cuman karena saya kasihan sama dia, aku pengen ini anak maju karena memang muka wajahnya dia cantik. Dan menurut saya waktu itu ini orang masih bisa disetir, masih bisa diarahin. Tapi setelah itu kok makin lama kesini kok makin bahaya ini orang, pikiran saya gitu. Dan yang paling parahnya lagi ya, dia pernah minta duit sama investor saya yang di Bekasi ini, minta duit 10 juta tanpa sepengetahuan saya. Nah itu salah satunya, dia udah bohong itu ya. Dia minta duit 10 juta, katanya investor saya ini bilang, dia segini, saya udah kasih duit ya 10 juta untuk bantu nanti untuk bikin video klip. Itu sebelum tanggal 5 Februari. Itu sebelum tanggal 5 Februari. Dan dia ngomong ke saya cuma 8 juta. Shit. Seorang investor saya ini yang
Aku nggak ngerti lagi penghasilnya berapa miliar satu bulan, tapi terus tiba-tiba dia mau bohong kasih 10 juta tapi mau diambil 2 juta karena dia ngomongnya ke saya cuman 8 juta. Penyanyi saya ini ngomongnya ke saya 8 juta, ngasihnya 8 juta. itu salah satunya. Jadi udah memang harus benar-benar udah nggak pantas gitu, udah nggak pantas, soalnya nggak ada kejujuran. Itu hak dia sebenarnya. Urusan dia itu sama investor saya, entah mereka udah kenapa investor saya sampai ngasih duit atau apa segala macam, itu urusan dia, tapi jangan sampai bohong gitu. Buktinya investor saya ini jujur sama saya, ngomong saya udah ngasih duit gitu, berarti memang investor saya ini pure mau bantu gitu. Seperti itu contohnya udah nggak pantas untuk diajak kerjasama. Paling lucunya lagi, di saat saya meeting sama orang label musik, tiba-tiba bilang setelah udah selesai meeting, kayaknya saya suka deh Kak sama dia. Nah kelemahannya penyanyi saya, dia nggak bisa ngeliat orang parlente pakai cincin sedikit aja, mau orangnya udah tua bangkap kayak mau udah busuk kayak apa kayak, dia pasti suka gitu. Dan setelah udah pikir-pikir, ini anak bukan untuk mau jadi orang entertain kayak orang-orang biasanya, yang penting dia punya FTV 1, yang penting dia punya model video klip 1. Nanti dia ngomongnya kalau dia artis atau model, akhirnya dia punya lumayan middle. Nah, aku pikirnya gitu, aku kan udah lama dunia begitu, maksudnya udah paham gitu. Aku pikir ini anak memang pure, memang pengen jadi entertain yang harus menonjolkan dia punya kualitas gitu. Tapi di luar itu ternyata tidak. Nah, itulah alasannya kenapa saya banyak hal. Ever had a dreams that you could do so you. Dia kan gak paham musik sama sekali. Harusnya dia ngikutin, dia kan talent saya, harusnya dia ngikutin rules saya ya. Syutingnya kapan, tanggal ininya kapan, ini harusnya dia ngikutin. Oke Kak, jadi kalau aku suruh jalan, dia tinggal jalan gitu. Ini enggak, malah dia mau ngajak ketemuan sama orang label saya itu, ngajak ketemuan berdua gitu. What the hell? Kalau udah ngajak ketemuan berdua itu dalam arti buat apa gitu. Tapi di luar itu saya nggak tahu ya mereka jadi ngajak ketemu atau enggak. Saking saya nggak tahu lagi dia sekarang nasibnya gimana, nggak tahu lagi dia sekarang kerjanya apa, karena gara-gara pandemi ini dia udah nggak terbang lagi mungkin kan. Tapi ya sebenarnya secara personality dia itu baik anak, baik, royal juga, tapi attitude-nya nggak bagus untuk di dunia kerja itu. Kita ajak kerja itu attitude-nya nggak ada sama sekali. Contohnya waktu rekaman yang aransemen lagu saya, waktu rekaman di studio, yang aransemen lagu saya itu adalah bikin ngambil dia video. Tahu-taunya setelah udah tayang di YouTube itu ternyata itu orang ngambil video itu untuk bikin video klipnya. Saya nggak tahu sebenarnya. Terus pas aku lihat di YouTube kok tayang, nah aku capture, aku kirim ke dia, ini orang setelah aku udah batalin kontraknya. Oke. Lo kemarin dimintain izin nggak sama si ini untuk ngepost lo jadi di lagu, model di lagunya, di model video klip di lagunya, aku bilang gitu. Iya, katanya. Jawabannya iya. Terus nah, itu kan sebenarnya contoh kecil. Saya bukan tipe orang yang pengen dihargai, pengen dihormati, pengen di ini. Tapi kan yang saya kenal itu kan salah satu hal-hal yang kecil yang harus lo menunjukkan bahwa lo menghargai gitu, menghargai gue. Emang kalau misalnya dia ngomong, Kak, si ini kemarin ternyata yang bikin video klip, yang video saya itu mau bikin saya jadi model video klipnya, dan ini gimana menurut kau? Harusnya gitu dong, ya kan? Terus emang saya mau ngelarang? Ya enggak lah, itu hak dia juga. Ya udah deh, kau setuju juga kalau kau setuju. Nah, dari situ itu contoh hal kecil, itu contoh hal-hal kecil yang memang untuk di dunia entertain ini ya
dia belum tahu mungkin dunia entertain, dunia entertain, dunia film, dunia apalah itu jahatnya gimana ya. Habis itu ya, oh ya berarti memang tadinya juga memang saya mau bikin saya memang mau bawain lagu saya sendiri, saya mau bayar, tapi tadinya aku tetap mau dia terlibat karena memang kita hasilnya udah 70%, 30% lagi cuma bikin video klip doang. Masalah pemasaran saya udah setting semuanya, udah saya ini semuanya, sampai mau bikin gimmick lah sedikit lah biar sampai teman-teman saya orang media saya udah panggil saat nanti rilis, mereka manggil, saya mau panggil mereka untuk press conference lah istilahnya. Tapi kayak ya udahlah, semakin nggak ada lagi niat untuk ngajak dia join di lagu ini gitu. Padahal lagu saya itu udah saya niat mau bikin dia mini album, tapi dalam satu lagu aja udah ribet, akhirnya saya batalin. Nah, semalam puncaknya pas si orang itu telepon saya, masih tahu Jeff kok si Dinda begini-begini ya, maki-maki saya di WhatsApp bla 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 segala macam, dan dia nuntut ngungkit masalah budget yang 10 juta kemarin itu. Padahal jelas-jelas itu orang minta budget 3 juta dan dia harus mau yang 10 juta dan hasilnya memang busuk ya, hasilnya memang busuk, dan dia pengen jadi profesional tapi nggak ada ini sama sekali. Yang penting oke. Terus yang paling parahnya lagi, dia bilang ngelarang untuk berhubungan sama saya. Itu orang, si ini talent saya ini ngelarang untuk itu orang berhubungan sama saya. Akhirnya saya udah saya bikin ini, saya kasih penjelasan kenapa lagu saya belum rilis sama sekali, karena memang saya nanti mau bawain. Saya tadi udah mau take vokal semua lagu saya itu, tiba-tiba corona dan jadi ya begitulah, PSBB segala macamnya itu kan. Nah, jadi buat yang kemarin nanya kenapa, memang iya kemarin sempat saya gembor-gemborkan, nanti saya gembor-gemborkan kalau salah, saya mau bikin lagu, saya udah dapat penyanyinya nih, bla bla segala macam. Kenapa sampai belum ya, kalian udah dengar penjelasannya ya. Ya begitulah ceritanya cuy, kenapa sampai lagunya belum kelar-kelar sampai sekarang. Jadi buat kamu yang lihat video ini, jangan terlalu dikejar sayang ya, jangan terlalu kejar. Kalau memang rezeki kamu itu bakal rezeki kamu, tapi attitude-nya tolong dipakai ya, attitude dipakai, hargai orang, jangan jadi bermuka dua istilahnya. Mending saya ngomong ya, mau ngomong kuceplosin kau apa segala macamnya, daripada kau tontonnya di belakang. Aku nggak tahu, dunia entertain itu jasa yang banyak penusuk, banyak apa segala macam. Kau belum paham, jadi kau harus ngikutin apa kata orang yang memang lagi kau, yang mau ngarahin kau gitu. Jadi ya itu aja sih saran saya ya. Terus kurang-kurangin halunya ya. Kalau mau jadi orang entertain itu, lu kalau mau gila ya gila sekalian gitu, jangan suka nusuk. Lu kalau udah nusuk ntar ke apa, nggak akan kepake di mana-mana. Benar, karena itu nyebar, itu bakalan cepet nyebar. Jangankan lu jadi talent aja, jadi kru aja begitu ya. Lu udah buat salah di salah satu PH, di PH mana lagi lu nggak akan dipakai lagi ya.